Siang itu, Arif turun dari mobil di sebuah ruas jalan tua di Jatinegara, Jakarta Timur, tempat yang pernah ia lewati ratusan kali ketika hidupnya masih sederhana dan cintanya masih jernih. Udara lembab menempel di kulit, suara klakson angkot saling bertindih, dan bau bensin bercampur wangi rempah dari warung-warung tenda yang berjajar rapat. Di ujung gang sempit, kabel listrik bergelantungan seperti akar-akar hitam, meneduhkan sebidang kecil aspal yang retak. Arif datang untuk urusan kecil, menemui klien lama yang minta dibantu urusan perizinan ruko. Namun lokasi itu membawanya pulang ke masa lalu, gang tempat ia dulu kerap duduk minum teh bersama istrinya, Ratna, pada sore-sore hujan. Nama-nama toko telah berganti, poster-poster pudar ditempeli poster baru, warna cat dinding disegarkan asal-asalan, tetapi kenangan seolah membeku di sela-sela bata, menunggu seseorang menyapunya dengan tatapan. Begitu pintu mobil tertutup, Arif merasa seolah melangkah ke lorong waktu. Lalu lintas bergemuruh, tapi di telinganya hanya ada dengung yang pelan, seperti desis ketel hampir mendidih. Ia berjalan pelan melewati pos ronda, melewati warung kelontong kecil dengan toples kerupuk di rak kayu, melewati seorang tukang tambal ban yang duduk menunggu nasib. Ia berhenti di tikungan dan memandang ke seberang, sebuah gerobak kayu berhenti di bawah pepohonan yang separuh rontok, di atasnya tersusun mangga harum manis, pisang Ambon yang mulai berbintik, jeruk keprok mengilap, serta beberapa ikat sayuran yang dibasuh air supaya tetap segar. Di sisi gerobak, sebuah kompor gas tua menyala kecil, di atasnya ketel aluminium beruap. Di lantai, 2 bangku memanjang, sebuah peti besi berlapis karat, beberapa gelas kaca tipis dan kantong kain lusuh yang ditali. Di tengah seluruh tata itu, berdiri seorang perempuan. Kulitnya sawo matang, keningnya berpeluh, dan di atas kening ada tahi lalat yang dahulu, belasan tahun silam, sering ia sentuh sambil bercanda. Rambutnya ditarik sederhana, tangan kirinya menggenggam pegangan ketel, tangan kanannya memilah buah, gerakannya cekatan tanpa tergesa. Arif kaku. Wajah itu. Langkah itu. Tahi lalat di kening itu. Segalanya terasa dikenal, namun tak cukup berani untuk dipercaya. Perempuan yang dulu ia bawa mengelilingi ganggang ini saat hujan baru reda. Perempuan yang dulu ia minta janji di bawah lampu neon warung kopi. Tanpamu, aku separuh. Kini perempuan itu berdiri di bawah panas, menjaga lapak teh dan buah. Mungkin bertarung dengan keadaan, mungkin memikul beban yang tak pernah ia lihat, dan, yang lebih menyesakan, mungkin setiap pagi harus merundingkan martabatnya sendiri di hadapan dunia yang keras. Bibir Arif serasa kering. Ia merogoh saku, menarik sapu tangan linen dan menyentuh wajahnya, sebuah kebiasaan lama yang tiba-tiba kembali, sekaligus upaya kecil untuk menyembunyikan diri. Ia bukan Arif yang dulu. Kini kulitnya lebih cerah karena jarang menantang matahari, kemejanya rapih dan mahal, jam tangannya memantulkan cahaya, perutnya sedikit maju, dan di langkahnya ada wibawa palsu yang hanya bisa dibeli dengan uang dan jarak. Namun dalam 1 detik, semua itu runtuh. Dalam tatapan ke satu sosok itu, ia kembali menjadi lelaki yang dulu bisa membaca isi mata Ratna tanpa bertanya. Ia berdiri di sana beberapa lama. Ramai pasar menggelegak, tapi baginya semua suara larut menjadi gumpalan, menyisakan satu keributan pelan di dada. Ratna tetap bekerja. Kantuk yang menahun terlihat di bawah matanya, tapi tekadnya bersinar seperti api kecil yang tak mau padam. Ia menyaring teh, menata buah, menjawab pelanggan dengan suara tenang yang nyaris datar. "Silakan, Pak. Mau apa? Teh atau buah?" Arif menelan ludah, suara yang keluar dari tenggorokannya serak lalu ia rapikan lagi. 1 teh tubruk panas yang pekat, dan beberapa mangga, Bu. Ratna mengangguk, tak menoleh. Ia membuka tutup ketel,
Uap panas menampar udara, wangi teh hitam meluas. Dengan gerakan hafal, ia menaruh gula pasir ke gelas, menggesek sendok pada bibir gelas agar tak menetes, lalu menahan saringan di atas gelas dan menuang air hitam yang mengepul. Uap menari di antara mereka, seperti tabir yang sengaja dibiarkan agar yang satu tak perlu melihat terlalu jelas yang lain. Di sisi lain gerobak, tangan Ratna meraih keranjang anyaman yang berisi mangga harum manis. Ia angkat satu, menepuk-nepuk, menyimak bunyi dagingnya, memilih yang mata matahari, lalu mengelapnya dengan kain bersih. Arif memperhatikan jari-jarinya, jari yang dahulu pernah ia genggam saat menyeberangi jalan, yang pernah ia selipkan cincin tipis pada hari yang mereka sebut awal selamanya. Ingatan datang bertubi, sore hari di gang ini ketika hujan turun pelan-pelan, mereka berteduh, meminjam 2 gelas teh dengan piring kecil sebagai tutup. Ratna meniup pelan sebelum menyeruput, matanya menyipit, senyumnya menggambar garis halus di pipi. Ia, dulu, berjanji akan bekerja keras agar Ratna tak perlu berdiri di bawah matahari. Lalu waktu berlalu dan janji-janji kehilangan alamatnya. "Mangga yang mana, Pak?" Suara Ratna memotong lamunan. Arif tersentak kecil. "Yang manis. Yang bisa ibu sarankan saja." Ratna mengangguk lagi. "Baik." Ia tak memanggil nama, tak memaku tatapan, tak mengerutkan kening. Seolah di hadapannya hanya ada pelanggan yang kebetulan sopan. Arif menatap sekeliling mencari pegangan lain. Seorang bapak ojek online menepikan motor sambil mengaduk es kopi di plastik bening. Seorang anak kecil berlarian membawa layangan robek. Dari musyala ujung gang terdengar muratal mengalun rendah. Penjual soto menyalakan kipas arang hingga bara mengejapkan cahaya merah. Jakarta, kota yang tak pernah berhenti menawar dan ditawar, seolah menatap mereka dari kejauhan dan berbisik, semua orang di sini sedang bertahan. Ia melirik sebentar ke atas gerobak. Di dekat keranjang, sesuatu seperti kertas foto terselip di bawah kain. Arif menangkapnya seperti menangkap bayang. Ia ingin mendekat, tapi kedua kakinya seolah terpaku. "Bukan sekarang," pikirnya. Bahkan suaranya sendiri terdengar asing di kepala. Ratna menyodorkan gelas teh. "Hati-hati panas." Ia menerima. Gelasnya tipis, panas menembus telapak. Aroma pekatnya mengirim sinyal-sinyal yang menohok memori. Ia meneguk seperempat, panasnya mengalir, menertawakan tenggorokannya yang tak siap. "Terima kasih." Ratna menghitung mangga di timbangan mekanik kecil yang jarumnya suka bergetar saat angin lewat. Arif memperhatikan tangan itu lagi, lalu turun ke sendalnya sendiri. Dulu sandal jepit murahan, kaki yang terbiasa debu, hari ini sepatu. Kulit mengilat, debu yang ia hindari dengan pintu mobil rapat-rapat. Sesuatu di dadanya merobek dari dalam. Ia ingin mengucapkan sapaan kecil, apapun yang manusiawi, "Apa kabar?" atau "Kamu sehat?" atau sekadar "Maaf, aku terlambat sampai di hari ini." Tapi bibirnya mepet ke garis tepi, sedangkan kata-kata hanyut di arus lama yang pernah ia biarkan menggerus. Ratna mengangkat tas kain, memasukkan buah ke dalam plastik, mengikat rapi. Geraknya cekatan, diperam oleh pengalaman panjang berdiri dan menghadapi tawar-menawar tanpa henti. Dalam hati Arif, kalimat-kalimat yang pernah ia dengar dari ibu pedagang di pasar berputar. Di kota ini, perempuan belajar keras untuk tak jatuh, karena jatuh artinya harus berdiri lagi di bawah tatapan orang. Ia memandang sekali lagi garis pipi Ratna, sinar kecil di matanya yang tak padam. Lelah ada, tapi bukan menyerah. Sementara dari jauh, matahari condong, menurunkan cahaya kuning yang seolah menggambar bingkai di sekitar tubuh Ratna, membuatnya tampak tegak seperti tiang kecil yang menyangga atap rapuh sebuah rumah.
Arif menghela napas. Ia sadar betapa rendahnya dirinya di hadapan momen ini, bagaimana ia pernah melangkah menjauh demi keinginan-keinginan yang hari ini tak mampu menenangkan satu pun ruang dalam dadanya. Ketika Ratna meletakkan plastik berisi mangga di atas peti besi, mereka untuk pertama kalinya saling menatap. Bukan tatapan lama yang hangat, bukan tatapan yang mengatakan apa-apa, hanya tatapan singkat dua orang asing yang pernah sangat mengenal. Ada lagi? Tanyanya datar. Cukup, jawab Arif. Cukup. Untuk sekarang. Kata-kata itu mengendap seperti batu kecil di dasar gelas teh. Ia tahu ada banyak hal yang belum ditagih. Pertanyaan, penjelasan, bahkan kemarahan. Namun ia juga tahu bahwa setiap cerita yang ingin pulang butuh pintu yang dibuka pelan, bukan didobrak. Di atas kepala, burung-burung kecil bertengkar sebentar di kabel, lalu berhamburan. Seperti tanda kecil bahwa sesuatu telah bergerak, bahkan ketika kaki masih pada titik yang sama. Arif menggenggam gelas lebih erat, menatap uapnya yang menipis, dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia mengizinkan dirinya untuk berharap, bukan pada keajaiban besar, melainkan pada keberanian kecil untuk tetap berdiri di sini, menunggu kata pertama yang jujur. Ketika Ratna menimbang mangga, mata Arif terseret oleh kilau samar sebuah foto yang separuh tertutup kain lap, terhimpit di antara keranjang dan timbangan. Ia tidak berniat melihat lebih dekat, tapi seolah foto itu menarik pandangannya seperti magnet kecil yang tahu alamat luka. Ia menggeser sedikit, cukup untuk membaca isyarat yang terpampang. Seorang anak perempuan tersenyum tipis. Pipinya tirus, matanya bening menatap kamera, jemari kecilnya memegang boneka kain yang tampak sering dipeluk. Ada sesuatu dalam lengkung senyum itu yang memanggil ingatan bertahun silam, sebuah cara bibir menahan tawa, sebuah cara mata menyipit saat menahan sinar matahari yang tidak bisa salah. Anak ibu, suara Arif pecah tanpa rencana. Ratna mengangkat wajah, menatapnya singkat, lalu mengangguk. Ya. Arif menelan ludah. Namanya? Ratna menjawab dengan datar namun suaranya menggores sesuatu yang rapuh. Putri. Nama itu jatuh seperti batu ke sumur, memantul sekali, dua kali, sebelum tenggelam ke dasar dada Arif. Ia mendadak sulit bernapas. Di kepala, berjajar kenangan yang tak sempat tumbuh. Ulang tahun yang tak pernah ia datang, demam malam yang tak pernah ia temani, upacara sekolah yang tak pernah ia tonton dari barisan orang tua, dan kalimat ayah yang tak pernah mampir ke telinganya selain dalam mimpi usang. Ratna kembali ke pekerjaannya, seakan percakapan barusan tak lebih dari keperluan jual beli. Ia mengikat kantong plastik dengan satu grab pergelangan yang lihai. Jadi berapa, Bu? Arif mengangkat dompet. Ratna menyebut harga, menurunkan sedikit karena bapak ambil banyak, ujarnya. Arif menyelipkan 2 lembar 100.000 rupiah. Ratna menatap uang itu, lantas mengembalikan salah satunya. Kelebihan. Saya tidak terima sedekah. Dagangan ini untuk hidup, bukan untuk iba. Kalimatnya terdengar biasa, namun di antara kata-katanya mengalir sesuatu yang lebih besar dari prinsip, martabat. Arif merasakan panas gelas teh di telapak tangan seperti teguran. Di Jakarta, ia telah bertahun-tahun belajar bahwa uang bisa membeli waktu orang lain, perhatian orang lain, bahkan diam orang lain. Tapi hari ini, di hadapan Ratna, uangnya tak punya suara. Yang berbicara hanya keteguhan. Maaf, ia berucap pelan, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar mendengarnya sendiri, maaf yang tak lagi basa-basi. Di kejauhan, pengeras suara musyala menyiarkan pengumuman tentang kegiatan sosial akhir pekan, posko kesehatan gratis untuk ibu anak di gang sebelah. Seorang ibu muda lewat membawa belanjaan, diiringi anak laki-laki yang menyeret sandal, tawa kecilnya bocor di sela suara motor.
Jakarta berjalan seperti biasa, tetapi di dada Arif, jam merayap pelan, menolak bergeser dari momen ini. "Mangga ini manis, Pak," ujar Ratna, "tapi beberapa sudah mulai bintik. Dimakan hari ini lebih baik." Ia tersenyum tipis, bukan ramah, bukan sinis, sekadar garis kecil di wajah yang menua dalam kerja. Arif mengangguk, mulutnya kering. Ia ingin mengatakan sesuatu tentang masa lalu, tentang janji yang berantakan, namun kalimat-kalimat itu seperti kereta yang kehilangan rel. "Terima kasih," ia mengulang. Ratna tak menahan. Ia mengangguk dan beralih ke pelanggan lain. Arif mundur selangkah, menatap sekali lagi foto kecil di atas gerobak. Putri. Nama itu beradu dengan detak jantungnya. Dengan gerakan hampir tak terlihat, ia mengambil ponsel, mencoba menenangkan tangannya yang bergetar, berlagak memeriksa pesan. Padahal ia sedang menghitung, bukan rupiah, bukan keuntungan, melainkan jarak antara ia yang di sini dan mereka yang selama ini ia tinggalkan. Semesta memberi jeda, awan menutupi matahari sejenak, membuat bayangan gang memanjang seperti selimut lusuh. Angin menggoyang daun-daun, menurunkan 2-3 helai yang tertahan di tepian gerobak. Ratna menutup kompor. "Saya tutup dulu sebentar," katanya kepada pelanggan yang baru datang. Ia membereskan gelas, mengikat kembali kantong kain, membenarkan posisi peti besi. Gerakannya tetap tenang, seolah semua sudah terukur. Arif menahan diri untuk tidak terburu-buru. Ia tahu terburu-buru adalah bentuk lain dari takut, dan ia sudah cukup lama dikendalikan oleh takut. Ratna mengangkat peti besi kecil, menyandarkan ke pinggang, lalu meraih kantong-kantong buah dan memasukkannya ke troli lipat. Ia melirik barang sekali, memastikan tak ada yang tertinggal, kemudian mulai berjalan menyusuri gang. Arif berdiri mematung sebelum akhirnya kakinya, seolah mengambil keputusan sendiri, mengikuti dari jarak aman. Ia menyelip di antara penjual gorengan, melewati kios tambal ban, melampaui dinding yang ditambal poster caleg usang. Dunia kecil ini memamerkan detil yang kerap luput di kota besar, jemuran baju yang tergantung di tali nilon lintas gang, kucing kurus yang melintas membawa sisa kepala ikan, bau sabun cuci dari bak mandi umum yang tak pernah sepi. Troli Ratna berderit pelan. Sesekali ia berhenti, menyapa tetangga dengan anggukan singkat, memperbaiki posisi keranjang. Ia tidak melihat ke belakang. Mungkin ia tahu Arif mengikutinya. Atau mungkin, setelah bertahun-tahun berdamai dengan apapun yang datang dan pergi, ia tak merasa perlu mengonfirmasi bayangan di belakangnya. Gang semakin sempit, lantai semen retak-retak, air sisa hujan semalam membentuk genangan kecil memantulkan wajah orang yang lewat. Di ujung gang, sebuah rumah kecil berdiri. Dindingnya setengah batako, setengah tripleks berlapis cat pudar. Di teras, 2 dipan bambu berjajar. Di salah satunya, seorang nenek renta duduk menatap langit, tangan tulangnya seperti akar yang tak lagi mencari tanah. Di dipan satunya, seorang anak perempuan duduk bersandar bantal, rambutnya diikat seadanya, kulitnya pucat, matanya besar tapi letih. Boneka kain tergeletak di sampingnya. Ia tidak bermain, hanya memegang sudut kain boneka seperti seseorang memegang sisa-sisa mimpi. Putri. Dunia seolah mengecil sampai cukup untuk memuat satu nama itu. Arif berdiri di bawah bayangan kusen pintu, troli Ratna berhenti, suara deritnya terhenti seperti napas yang ditahan. Ratna masuk, meletakkan peti, menyapu lantai sedikit dengan sapu lidi, memindah gelas kerak kayu, lalu menoleh ke arah teras. Pandangannya menyapu Arif yang berdiri kaku, lalu beralih ke Putri yang menatap kosong ke halaman. "Minum dulu, nak," kata Ratna lembut. Putri menoleh. Matanya bertemu mata Arif.
Hanya sedetik, sebuah hela yang tidak selesai, tetapi cukup untuk merobohkan pagar yang selama ini Arif bangun dari alasan. Ia ingin langsung mendekat, tetapi lututnya terasa seperti diisi pasir. Ratna keluar membawa segelas air dan sepotong roti, menyuapkannya pelan. Putri menerima tanpa suara, menggigit kecil, lalu menyingkirkan remah dari bibir dengan gerakan otomatis seperti kebiasaan lama yang tak pernah disadari. "Kamu sampai juga?" Suara Ratna akhirnya memecah jarak, tidak marah, tidak ramah. Hanya sebuah pernyataan bahwa sesuatu yang tertunda telah tiba. Arif membuka mulut, menutupnya lagi, seperti anak kecil yang lupa pelajaran membaca. "Aku," kata-katanya buyar. Ratna menghela napas, meletakkan gelas, lalu menatap lurus. "Kami tidak minta apa-apa. Aku hanya ingin kau melihat." Ia menggeser tubuh, memperlihatkan lebih jelas keadaan Putri. Ada inhaler kecil di samping bantal, beberapa strip obat generik di atas meja plastik, buku catatan yang sampulnya terkelupas. "Kau tahu, di kampung-kampung sekitar sini, ibu-ibu sering bercerita tentang putri mereka yang menang lomba menyanyi atau juara cerdas cermat. Aku tidak iri. Aku hanya ingin putri bisa berlari 20 langkah tanpa sesak." Kalimat itu jatuh seperti hujan halus. Tidak menyakiti, tapi membasahi tanah retak yang terlalu lama menunggu. Arif menatap buku catatan itu. Di sampulnya ada tulisan tangan rapi, Putri Bintang Kecil. Mungkin tulisan Ratna, mungkin tulisan Putri ketika hari-hari lebih ringan. "Aku," Arif mencoba lagi, "aku tidak tahu, dulu." "Kalau tahu, apa yang akan kau lakukan?" Ratna memotong pelan, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menahan pintu masa lalu agar tidak mengganggu masa kini. Arif diam. Di tenggorokannya, ada segumpal kata yang tak jadi lahir. Ia memandang Putri yang kini menatapnya lebih lama, seperti berusaha mengingat sesuatu yang pernah ia lihat di foto lama atau di sudut-sudut cerita ibunya. Dalam tatapan itu tidak ada kemarahan, yang ada adalah kosong yang panjang, kosong yang terbentuk dari hari-hari tanpa penjelasan. Arif merasakan sesuatu menyerah dalam dirinya, bukan keberanian, melainkan keangkuhan. Ia tidak ingin lagi menjadi orang yang berdiri di ambang pintu menonton hidup orang lain lewat. "Kalau kau benar ingin melakukan sesuatu," kata Ratna pelan, "berhentilah berdiri di bayangan. Berdirilah di depan anakmu. Bukan sebagai orang asing. Sebagai ayah." Udara di antara mereka menegang. Arif tahu ini bukan saat untuk bersumpah besar atau membuat janji yang terdengar heroik. Ini saat untuk langkah-langkah kecil yang akan menentukan apakah sisa hidupnya diisi perbaikan atau penyesalan. Ia menarik napas panjang, menatap Putri sekali lagi, dan menyadari bahwa ketakutannya bukan pada penolakan, melainkan pada kemungkinan ia diterima. Karena diterima berarti ia harus hidup sebagai orang yang pantas. Ratna berbalik masuk, mengambil selimut tipis dan menutup kaki Putri sampai mata kaki. Gerakannya telaten, seperti doa yang diulang. Arif memandang langit teras yang bercak, mendengar bunyi pelan kipas tua di plafon, merasa seluruh Jakarta surut ke kejauhan, menyisakan rumah kecil ini sebagai pusat semesta. Ia menurunkan gelas teh yang ia bawa sejak tadi ke meja, uapnya sudah tak ada. "Aku, boleh duduk?" Suaranya nyaris tak terdengar. Ratna mengangguk singkat. "Duduklah. Lihatlah." Arif duduk di tepi dipan, menjaga jarak yang sopan, menahan tangan agar tidak gemetar. Putri menatap lagi, kali ini lebih lembut, seperti orang yang menilai apakah bayangan di mimpinya sungguh-sungguh manusia. Di luar pagar, seorang penjual sayur lewat menawarkan kangkung dan tahu, suara dagangannya memantul di dinding gang.
kehidupan melanjutkan dirinya. Di dalam, sesuatu baru saja dimulai, pelan, mungkin goyah, tetapi benar. Malam merangkak turun seperti kain gelap yang ditarik pelan dari atap-atap seng, membawa angin lembab yang menempel pada kulit dan bau gorengan yang dibiarkan terlalu lama di atas minyak. Di rumah kecil itu, lampu bohlam 15 watt menyala kekuningan, memantulkan bayangan pada dinding yang retak seperti peta yang kehilangan legenda. Arif tetap duduk di tepi dipan bambu, punggungnya tegak namun rapuh, seolah sebuah tiang yang terlalu lama melawan angin. Ratna menuang air panas dari ketel ke termos plastik, uapnya mengeriting udara, sementara Putri menyandarkan punggung ke bantal tipis, matanya jatuh pada buku catatan Putri Bintang kecil yang tadi ia peluk, namun jarinya kini hanya membolak-balik sampul yang mulai terkelupas. Di sela dengung nyamuk dan suara televisi tetangga yang memutar sinetron, ada hening yang tidak janggal, hening yang tahu kemana harus duduk, hening yang tahu kapan harus bicara. Dulu, Arif memulai, lalu menelan sisa kalimatnya, sadar bahwa dulu adalah ladang ranjau yang tidak boleh diinjak sembarang. Ratna meletakkan termos, duduk di kursi plastik, kedua tangannya saling bertaut di pangkuan. Kau tidak perlu bercerita panjang, katanya pelan. Aku sudah belajar mendengar hal-hal yang tidak diucapkan. Ia menatap Arif, tatapan yang tidak lagi mencari cinta, melainkan kebenaran. Arif mengangguk kecil, menerima batasan itu seperti seseorang menerima pahit jamu, bukan karena suka, melainkan karena ingin sembuh. Waktu terakhir kita, ketika aku pergi, ujarnya pelan, aku pikir mengejar yang kupikir berharga akan membuktikan sesuatu. Ternyata aku hanya membuktikan bahwa aku sanggup membayar mahal untuk hal yang tidak menyembuhkan. Ratna memalingkan wajah ke dinding, matanya menatap sebuah kalender warung yang gratisan, tanggalnya sudah ditandai tinta biru, jadwal kontrol klinik, tanggal beli obat, tanggal bayar listrik prabayar. 12 tahun, katanya, tanpa dramatisasi, seperti seseorang menyebut jumlah piring di rak. Perceraian itu bukan berita besar buat orang lain. Tapi buatku, itu nama baru untuk Suni. Aku menandatangani berkas sambil memeluk bayi yang demam, dan di luar, kota tetap ramai seolah aku hanya mengganti rute bus. Kalimatnya berjalan tenang, tetapi setiap kata menyimpan beban. Putri mengangkat kepala pelan, seolah mendengar kata bayi, memanggilnya dari foto yang tak ia ingat. Arif mengusap pelipisnya. Aku tidak melihat, ia berbisik. Lebih tepatnya, aku memilih untuk tidak melihat. Ratna menatapnya kembali, tidak tajam, tidak lembut. Itu kejujuran pertama yang kudengar darimu malam ini. Di bawah kaki mereka, lantai semen menyimpan dingin. Di luar, penjual bakso lewat mendorong gerobak, mangkuk-mangkuknya saling berdering seperti lonceng kecil. Arif membiarkan suara itu lewat, lalu menarik napas panjang. Aku ingin memperbaiki, katanya, kalimat paling klise yang dimiliki seorang yang terlambat. Ratna mengangkat tangan, menahan. Memperbaiki apa? Kata-kata? Waktu? Atau dirimu? Ia tidak menuntut jawaban. Pertanyaan itu dibiarkan menggantung, seperti lampu yang tidak dipadamkan agar nyamuk tidak terlalu berani. Kau lihat ini? Ratna menunjuk ke meja plastik, inhaler kecil, strip obat generik, selembar kertas dari puskesmas dengan cap biru. Ini bukan cerita sedih yang akan membuatmu jadi pahlawan kalau kau datang membawa uang. Ini kehidupan kami. Ada hari ketika Putri bisa tertawa sampai batuk. Ada hari ketika 5 langkah terasa seperti menaiki bukit tinggi. Ada malam ketika aku meremas ujung bantal sambil menunggu napasnya stabil. Suaranya tidak bergetar, ia sudah panjang melatihnya. Dan ada pagi ketika aku bangun,
menatap cermin, dan berkata, "Ratna, kalau kau menerima iba, kau akan kehilangan dirimu. Jadi aku berjualan. Aku menawar hidup, dan hidup menawar balik. Kami ketemu di tengah." Arif mendengar setiap kata seperti seseorang mendengar diagnosis, bukan untuk disesali, melainkan untuk ditindaklanjuti. Ia menoleh pada Putri, yang sedang menggambar sesuatu dengan pensil tumpul di tepi buku. 3 orang, tangan saling berpegangan, wajahnya bulat-bulat. Gambar anak-anak yang sederhana, tetapi di sudutnya ada matahari kecil tersenyum, klise yang entah mengapa, sakitnya seperti pengakuan. "Putri," Arif memanggil, suaranya pecah, "bolehkah?" "Ayah," ia berhenti, kaget dengan kata yang tiba-tiba keluar dari mulutnya seperti burung yang lepas dari sangkar. Mata Putri mengangkat, memantulkan bohlam kecil. Tidak ada air mata di sana, juga tidak ada senyum cepat yang sinetron suka ajarkan. Hanya ada jarak yang mencoba dihitung. "Boleh kupanggil kau begitu?" tanya Arif, kali ini lebih rendah. Putri melirik ibunya sejenak, gerakan kecil yang lebih seperti refleks daripada minta izin. Ratna tidak memberi isyarat apapun. Ia membiarkan ruang itu menjadi milik mereka. "Boleh?" kata Putri akhirnya, sangat pelan, seperti seseorang mencoba baju baru dan belum yakin ukurannya pas. Satu kata itu bukan jembatan yang selesai, tapi papan pertama yang diletakkan di atas air. Arif menunduk, kedua tangannya mengatup, dadanya terasa ringan sekaligus perih. "Terima kasih," ujarnya, 2 kata yang kini terasa seperti doa yang menemukan alamat. Ratna berdiri, berjalan ke dapur kecil yang dipisah tirai kusam, kembali dengan 3 gelas teh manis yang hangat. Ia menaruh 1 di depan Arif, 1 di depan Putri, 1 lagi di dekat dirinya. "Kita minum," katanya. "Bukan untuk merayakan. Untuk mengambil napas." Mereka minum. Gula berlebihan yang larut menjadi alasan kecil untuk bertahan. Di luar, hujan mulai turun rintik, memukul atap seng dengan ritme yang tidak pernah sama. "Kau bilang ingin memperbaiki," Ratna membuka lagi, "mulailah dengan hal-hal yang bisa diukur. Besok ada jadwal klinik pukul 8. Kau bisa mengantar? Kau bisa dengar dokter bicara tanpa memotong? Kau bisa duduk di kursi tunggu yang keras selama 2 jam tanpa mengeluh soal pekerjaan?" Pertanyaannya seperti paku yang ditanam rapi pada papan. Jelas, konkret, tidak heroik. Arif mengangguk, kali ini cepat, seperti tubuhnya mendapat instruksi yang ingin ia patuhi. "Bisa." "Bagus," Ratna berkata. "Lalu sekolah." Putri ketinggalan beberapa bulan karena sering kambuh. "Aku tidak butuh kau datang ke sekolah membawa janji. Aku butuh kau duduk, membaca buku paket bersama dia, hal-hal sederhana yang dulu kau anggap remeh." Arif kembali mengangguk. "Bisa," ia ulangi, tapi kali ini suaranya lebih hidup, karena ia melihat tugas-tugas itu seperti batu pijakan, bukan ujian yang tak bernama. 1 lagi, Ratna menambahkan, tatapannya menancap ringan namun dalam, "Kalau kau datang, datang sebagai ayah. Bukan sebagai penyelamat. Karena anak ini tidak butuh diselamatkan dari hidupnya. Ia butuh teman jalan." Kalimat itu menetes ke dalam, menyentuh tempat yang selama ini Arif jaga dengan alasan-alasan elegan. Ia menyadari bahwa yang ingin ia bawa bukanlah hadiah besar, melainkan kehadiran yang tidak mudah, kehadiran yang bangun pagi, yang mengantar, yang menunggu, yang mendengar, yang mengulang jawaban yang sama ketika anak mengulang pertanyaan yang sama. Ia menoleh ke Putri. "Aku tidak pandai jadi pahlawan," katanya, setengah
senyum, tapi aku mau belajar jadi teman jalan. Putri menatapnya lama, lalu mendorong buku catatannya pelan ke arah Arif. Gambarku jelek, ujarnya jujur. Mau bantu gambar tangan? Arif menerima pensil itu seperti menerima kunci rumah. Tangannya gemetar, namun ujung pensil menemukan garis-garis sederhana. Ia menggambar telapak tangan yang saling bertaut. Bukan indah, tidak simetris, tetapi benar, ada 3. Putri terkekeh kecil ketika melihat jari manis salah satu tangan terlalu panjang. Tangan siapa itu? Tanyanya. Tanganku, Arif menjawab, pura-pura serius. Supaya bisa memegang lebih kuat. Tawa kecil itu pecah, ringan, menular, bahkan Ratna tidak bisa menahan sudut bibirnya. Hujan di luar menebal, menghapus suara motor dan langkah tergesa orang lewat. Malam menutup perlahan. Besok pagi, Ratna mengulang, memastikan dunia ini tetap konkret. Pukul 8. Pukul 8, Arif menegaskan. Ia berdiri, tidak ingin membuat janji yang panjang lagi. Ia menatap sekeliling, atap seng, dinding tripleks, kalender murah, inhaler kecil, dan masing-masing benda seolah mengangguk, berkata, kami akan menjadi saksi. Di ambang pintu, Arif berbalik. Terima kasih sudah membiarkanku duduk, katanya pada Ratna. Itu bukan izin, jawab Ratna datar, tapi matanya hangat. Itu ujian. Sampai jumpa besok. Arif mengangguk. Ia melangkah keluar, menutup pintu pelan agar tidak mengejutkan nenek di depan sebelah. Di bawah atap teras, ia berhenti sejenak, menatap hujan yang jatuh rapi. Ia tidak lagi takut basah. Ia memasukkan ponsel ke saku, memutuskan suatu hal yang sederhana dan sulit. Malam ini ia tidak akan menelepon siapapun untuk membenarkan keputusannya. Ia akan tidur dengan sunyi yang jujur. Di balik pintu, Putri berbisik pada ibunya, cukup keras untuk menembus kayu. Bu, besok beneran ya? Ratna mengusap rambutnya. Kalau tidak, kita tetap ke klinik. Kalau iya, kita pergi bertiga. Di halaman, air mengalir ke selokan, membawa daun-daun kecil seperti kapal yang menemukan arus. Arif menuruni 2 anak tangga, membiarkan kemejanya terkena hujan. Di kegelapan gang, lampu-lampu kecil berkedip seperti penanda udara. Ia melangkah, kali ini bukan untuk pergi, melainkan untuk kembali. Pagi di gang itu datang dengan suara ayam yang terlambat, pedagang sayur yang lebih cepat, dan matahari yang menimbang-nimbang apakah hari ini perlu panas lebih awal. Arif tiba beberapa menit sebelum pukul 8, membawa payung yang tidak dibuka dan keberanian yang ia genggam seperti tiket sekali jalan. Ratna sudah bersiap, troli lipat kosong ditinggal di rumah, tas kain memuat botol minum, obat cadangan, dan buku catatan Putri Bintang Kecil. Putri duduk di kursi plastik dekat pintu, rambutnya diikat 2, wajahnya pucat namun matanya tidak seasing kemarin. Siap? Tanya Ratna singkat. Arif mengangguk. Ia ingin menawarkan untuk menggendong, tapi menahan diri. Hari ini ia belajar membedakan antara membantu dan mengambil alih. Mereka berangkat ke klinik dengan ojek pangkalan yang biasa mangkal di ujung gang. 2 motor. Arif membonceng Putri, Ratna di motor yang lain. Tangannya ragu saat pertama kali meraih bahu anaknya. Putri menoleh sekilas, lalu meletakkan tangan kecilnya di atas tangan Arif. Gerakan ringan yang menegaskan, pegangan ini boleh. Jalanan menuju puskesmas melewati deretan kios. Penjual sarapan bubur ayam mengaduk panci besar, asapnya mengantar aroma jahe. Warteg baru membuka tirai kaca, memajang telur balado yang merah mengilap. Dari musyala, suara ngaji anak-anak menyambut pagi. Jakarta,
dengan segala kebisingan dan janji kecilnya, memutar musik latar yang tak bisa ditulis notasi. Di ruang tunggu puskesmas, kursi-kursi plastik biru berjajar seperti murid-murid yang patuh. Di dinding, poster tentang ASI eksklusif dan cara mencuci tangan menempel miring. Petugas loket menyebut nomor antrean dengan pengeras suara yang kadang serak. Ratna mengurus BPJS, tangannya cekatan, mulutnya jelas. Arif duduk di samping Putri, menjaga jarak 1 ubin, lalu mendekat 1 ubin lagi ketika anak itu batuk kecil. "Mau minum?" tanya Arif. Putri mengangguk. Ratna menyerahkan botol. "Sedikit-sedikit," katanya. Arif memegang botol, menyaksikan bibir kecil itu menempel pada ujung sedotan. Hal-hal sederhana yang dulu ia lewati, hari ini menjadi pelajaran mendasar seperti mengeja huruf. Ketika nama dipanggil, mereka masuk bertiga. Dokter umum yang berusia 40-an tersenyum ramah, menanyakan gejala, menekankan pentingnya kontrol rutin, menjelaskan rencana rujukan ke poli spesialis paru minggu depan. Arif duduk tegak, tidak menyela, hanya mengajukan 1 pertanyaan setiap kali dokter berhenti. Cara menggunakan inhaler dengan spacer, jadwal minum obat, apa yang perlu dihindari saat udara terlalu kotor. Ratna sesekali menambahkan catatan praktis. Kalau malam suka batuk panjang, atau kalau lari sebentar kadang dadanya sakit. Dokter menuliskan saran di kertas, memberikan brosur sederhana. Yang paling penting, katanya, anak ini tidak boleh terlalu lelah, tapi tetap perlu bergerak. Kita latih pelan-pelan. Ia menatap Putri. "Berani?" Putri mengangguk. Ada sinar kecil di sana, bukan sinar keajaiban, melainkan sinar orang yang tahu akan ditemani. Keluar dari ruang periksa, mereka kembali ke kursi tunggu, menanti obat. Anak kecil lain berlari-lari, tertawa, lalu menangis karena tersandung, lalu tertawa lagi. Di sudut, seorang ibu menyusui bayinya di balik selendang motif bunga. Arif merasa dunia ini, yang dulu ia kira terlalu sempit untuk ambisinya, ternyata selebar napas anaknya. Ia menoleh pada Ratna. "Terima kasih sudah mengajakku." Ratna memindah tas kain ke bahu. "Kau tidak diajak," jawabnya, tetapi nadanya tidak kaku. "Kau datang." Memastikan ia bisa mengulangnya di rumah tanpa bertanya lagi. Di jalan pulang, mereka memutuskan berjalan kaki sebagian rute. Udara belum terlalu panas, dan klinik tidak terlalu jauh. Mereka berhenti di taman kecil dekat balai RW, di mana 4 alat fitness sederhana dibiarkan memudar. Arif bertanya pada Putri, mau duduk sebentar saat obat diambil. Arif yang maju. Ia memeriksa label, menanyakan aturan pakai. Anak itu mengangguk, lalu memilih bangku beton di bawah pohon ketapang yang memangkas bayangan rapi. Di tempat itulah Arif menarik napas panjang, menata kata-kata yang selama ini seperti pasir. Ia berlutut, bukan teatrikal, bukan untuk dilihat orang, melainkan karena ia ingin berada setinggi mata Putri. "Aku ingin minta maaf," katanya. Suaranya tidak sempurna, ia tidak mengejar itu. "Bertahun-tahun aku memilih jalan yang menjauh. Aku membiarkan ibumu memikul yang mestinya kupikul. Aku biarkan waktu berjalan tanpa aku ada di sebelahmu. Aku tidak tahu apakah aku pantas menyebut diriku ayah. Tapi aku mau belajar dari nol." Putri menatapnya, tidak berkedip. Hening itu tidak menyiksa, hening itu mengukur kebenaran. Ia mengangkat tangan kecilnya dan menyentuh pipi Arif, sama seperti semalam ketika semua baru saja mulai. Sentuhan yang ringan, lebih dekat pada pertanyaan daripada pernyataan. "Kalau ayah belajar," katanya pelan, kali ini kata ayah
keluar lebih lancar, aku juga belajar. Pelan-pelan. Di tepi penglihatan, Ratna berdiri seperti garis vertikal yang menahan langit-langit agar tidak ambruk. Ia tidak menghentikan momen itu, juga tidak mendorongnya. Ia membiarkannya tumbuh dengan ukuran yang bisa dipelihara. Ketika Arif dan Putri saling mendekat, ia menggeser langkah setengah meter, memberi ruang yang tidak terlihat tapi terasa. Lalu Putri maju 1 jengkal, hanya 1, dan memeluk Arif. Tidak erat, tidak lama, tapi cukup untuk menulis ulang peta jarak. Arif menutup mata, tidak ada kata-kata besar di kepalanya. Hanya ada rasa syukur yang sangat sederhana, tubuh anaknya hangat, hidup, dan bersandar. Mereka kembali menyusuri gang saat matahari mulai naik. Ratna memegang obat, Arif membawa botol minum, Putri menggenggam brosur puskesmas yang sudah terlipat-lipat. Di depan rumah, Nenek di depan mengangkat wajah, mengamati mereka bertiga seperti menilai cuaca. Ratna menyodorkan obat kerak, menyelipkan jadwal kontrol berikutnya di balik kalender. "Siang ini kau kerja?" tanya Ratna. "Aku akan kembali ke toko sebentar," jawab Arif. "Ada hal yang harus kubicarakan." Ia tidak menjelaskan panjang. Ratna tidak bertanya lebih jauh. Kepercayaan, mereka tahu, dibangun dengan tindakan yang bisa dihitung, bukan pernyataan yang berkilau. Sebelum pamit, Arif berjongkok lagi di depan Putri. "Malam ini aku mungkin tidak kembali, tapi besok aku akan datang pagi-pagi," katanya. "Kita belajar bareng matematika? Atau baca buku yang kau suka?" Putri memikirkan sebentar, bibirnya membentuk garis kecil. "Boleh gambar lagi," ujarnya. "Tapi ayah jangan gambar jari yang kepanjangan." Arif tertawa pelan. "Aku akan latihan." Ia berdiri, memandang Ratna. "Terima kasih," katanya lagi, sederhana. Ratna mengangguk. "Sampai besok." Lalu, setelah jeda yang pendek, ia menambahkan, "Kalau kau takut lupa, tulis di ponsel." Kalimat itu membuat mereka berdua tersenyum tipis, karena di balik candanya ada pengakuan, mereka pernah hidup dari janji yang tidak ditulis. Di jalan menuju mobil, Arif tidak mengangkat telepon yang berdering dari kantornya. Ia membiarkannya berhenti sendiri, lalu mematikan nada dering. Ia tidak ingin membagi keberanian barusan dengan suara lain. Di lampu merah, ia memandang ke kaca spion. Wajahnya tampak lebih tua 1 malam, tetapi matanya lebih tenang. Ia pulang ke apartemen yang selama ini rapi dan sepi, membuka lemari, melihat dasi-dasi yang berjajar seperti bukti bahwa ia pernah memilih hal-hal yang mulus. Malam turun perlahan, dan Arif mencoba tidur lebih awal. Namun ketika lampu padam, kelopak matanya malah membuka. Di langit-langit, bayangan bergerak pelan seperti jarum jam. Ia memutar badan, membuka ponsel, lalu menutup lagi. Ia tidak ingin mengalihkan resahnya dengan kilatan layar. Ia bangun, menyalakan lampu kecil, mengambil buku kosong di laci yang dulu ia beli untuk menulis rencana bisnis. Malam itu, ia menulis hal-hal yang bisa diukur, jam bangun, daftar obat Putri, jadwal kontrol, nomor kontak dokter, rencana mengurangi jam toko besok, dan, di antara baris itu, sebuah kalimat yang ia garis bawahi 2 kali, tidak menjadi pahlawan. Menjadi ayah. Tulisan tangannya tidak rapi, beberapa kata dicoret, tetapi untuk pertama kalinya ia menulis sesuatu yang ia yakin akan ia baca ulang. Hujan kecil singgah sebentar, mengetuk kaca jendela, lalu pergi tanpa bekas. Arif mematikan lampu, membiarkan gelap menutup, dan di balik gelap ia mendengar letihnya akhirnya menemukan tempat duduk. Besok, ia tahu,
Masih ada gang yang sempit, kursi plastik yang keras, obat yang perlu diingat. Tapi besok juga ada langkah-langkah kecil yang bisa ia letakkan satu persatu. Ia menarik selimut sampai dada, dan sebelum tidur datang, ia berbisik pada dirinya sendiri, bukan sumpah, melainkan izin, kau boleh berubah. Sinar sore jatuh miring di gang sempit itu, menembus sela-sela genteng yang retak, memantul pada genangan kecil di jalan semen. Arif datang dengan 2 kantong besar. Di tangannya, satu berisi susu, roti, obat-obatan, buku tulis, dan mainan sederhana. Satu lagi berisi paket kecil yang ia pesan pagi tadi, perhiasan murah, hanya gelang manik-manik berwarna dan kalung sederhana, tetapi baginya simbol yang lebih berat dari emas. Ia melangkah mantap, tidak lagi menyembunyikan diri di balik kerah kemeja mahal. Kakinya menginjak genangan tanpa ragu, celananya basah sedikit, tapi wajahnya tenang. Di teras rumah, Putri duduk di dipan bambu dengan pensil warna di tangan. Ia menggambar langit dengan garis biru pucat, lalu menambahkan matahari kuning besar di pojok. Ketika melihat Arif datang, ia berhenti, lalu senyum tipis muncul. Tidak lagi asing, tidak lagi ragu. Ayah, panggilnya pelan, kata itu kini keluar lebih lancar, seolah telah menemukan jalannya. Arif menahan napas sejenak, lalu berjalan cepat, menaruh kantong di tanah, dan memeluk anaknya. Kali ini Putri tidak canggung. Ia membalas pelukan dengan kedua tangannya yang kurus, seolah percaya bahwa pelukan itu bukan hanya singgah. Ratna muncul dari dalam, masih mengenakan daster lusuh, rambut diikat seadanya. Tatapannya berhenti pada kantong belanjaan, lalu pada paket kecil yang Arif sodorkan. Untukmu, katanya pelan. Ratna menerima, membuka perlahan. Di dalamnya, gelang manik-manik warna-warni dan kalung sederhana. Tidak mahal, tidak mewah. Ratna menatapnya lama, lalu menutup kotak kecil itu. Kenapa sekarang? Tanyanya datar, meski matanya bergetar. Arif menarik napas. Karena dulu aku terlalu buta. Sekarang aku tidak mau menunggu lebih lama. Ratna tidak menjawab, hanya menunduk, membiarkan kalimat itu masuk ke ruang yang dulu ia kunci. Malam itu, rumah kecil itu penuh benda baru, buku gambar di meja, susu di rak, obat teratur di wadah plastik. Putri membaca buku bergambar keras-keras, tertawa kecil ketika menemukan gambar binatang. Ratna sibuk di dapur, suara sendok bertemu panci menjadi musik latar. Arif duduk di lantai, menata pensil warna bersama Putri, mencoba menggambar bentuk rumah meski tangannya kaku. Rumahnya jelek, Putri cekikikan. Tidak, ini rumah kita, jawab Arif, pura-pura serius, membuat Putri tertawa lagi. Namun di balik tawa itu, ada kenyataan lain yang menunggu. Keesokan harinya, Arif kembali ke toko keluarga, tempat ia bekerja bertahun-tahun bersama kakaknya. Begitu masuk, ia langsung disambut tatapan heran. Kemana saja kau 2 hari ini? Suara kakaknya meninggi. Pesanan terbengkalai, klien marah, kau hilang. Arif menarik kursi, duduk, lalu menatap lurus. Mulai hari ini, aku yang menentukan jalanku. Aku akan tetap kerja, tapi bukan dengan cara yang dulu. Kakaknya mendengus, apa maksudmu? Semua yang kau punya dari sini. Dari keringat kita. Kau mau buang begitu saja demi perempuan yang sudah pergi? Arif berdiri, langkahnya maju 1. Dia tidak pergi. Aku yang pergi. Dan sekarang aku kembali. Aku tidak ingin memilih antara keluarga dan pekerjaan, tapi kalau harus, aku akan pilih anakku. Suaranya datar, tapi tegas.
Kakaknya terdiam, menatapnya lama. Tidak ada jawaban cepat, hanya keheningan yang memberi ruang pada keputusan. Sore itu, Arif kembali ke rumah Ratna, membawa tas sekolah baru untuk putri. Anak itu melonjak kecil, memeluk tasnya seperti hadiah ulang tahun. Ratna berdiri di pintu, diam lama, lalu berkata lirih, "Kalau kau serius, jangan hanya hari ini." Arif menatapnya, mata basah, tapi senyum tipis bertahan. "Aku tidak datang untuk sehari. Aku datang untuk tinggal." Malam turun, mereka bertiga duduk di teras bambu. Putri tertidur di pangkuan Ratna, napasnya tenang. Ratna memandang Arif, wajahnya setengah diterangi lampu bohlam kuning. "Aku masih takut," katanya jujur. "Takut kau pergi lagi." Arif menggenggam tangannya, jemari yang dulu ia lepaskan. "Kalau aku pergi lagi," ia berbisik, "aku tidak hanya meninggalkanmu. Aku meninggalkan diriku sendiri. Dan kali ini, aku tidak sanggup." Ratna menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. Tidak ada janji besar, hanya keheningan yang akhirnya terasa tidak menyakitkan. Di langit, bulan separuh tergantung, menyinari rumah kecil yang kini memuat 3 hati. Tidak ada yang tahu masa depan akan sesulit apa, tapi malam itu cukup. Ada seorang ayah yang kembali, seorang ibu yang belajar percaya lagi, dan seorang anak yang akhirnya bisa tertidur dengan pangkuan lengkap. Cerita ini tidak berakhir di sini, justru mulai dari sini. Karena kadang, kemenangan terbesar bukanlah menaklukkan dunia, melainkan berani pulang ke rumah yang pernah kita tinggalkan. Terima kasih telah mendengarkan kisah hari ini. Jika video ini menyentuh hati Anda, silakan tinggalkan komentar singkat dan bagikan dengan orang-orang terkasih. Siapa tahu, ini bisa menjadi jembatan penghubung kehidupan. Jangan lupa berlangganan dan nyalakan lonceng agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya tentang gema kebenaran. Semoga malam Anda damai dan hari esok penuh harapan. Sampai jumpa lagi.